Ya berarti ini laptop setia juga ya. Jadi sama dua. Buka aplikasi aja nggak bisa dua, apalagi buka hati ya. Udah nggak curang? Udah punya pacar? Belum. Belum dua apa belum ada? Oke. Nah, saya yakin kalian itu sudah pernah belanja online, ya. Bahkan mungkin sebagian dari kalian bukan lagi pernah, tapi keranjingan belanja online. Saya mau tanya, berapa orang yang sudah pernah belanja online dengan, tapi di check out ya, bukan belanja cuma dimasukin keranjang doang ya. Yang udah pernah pakai sistem COD, berapa orang? Tuh, mayoritas pakai COD. Kenapa kok pakai COD? Silakan sharing dulu dari siapa? Dulu. Siapa namanya? Oh, Meli. Agak ini deh, soalnya kayaknya agak tambah gemuk. Tapi nggak apa-apa. Coba Meli, kenapa kamu lebih pilih COD? Sebenarnya sih ada nggak COD, cuman waktu itu pernah nyoba COD sekali. Itu karena memang barangnya kalau COD itu agak murah gitu Pak. Kalau COD agak murah? Ya. Oh gitu ya? Enggak, maksud kan beda-beda toko sama barangnya. Oh oke. Tapi lebih sering sih bayarnya lewat Lewat? Alfamart atau Indomaret gitu. Oh lewat Alfamart atau Indomaret. Oke. Ya bisa. Siapa lagi yang pakai COD ini? Jurang ya, silakan Jurang. Kenapa lebih pakai COD? Belum ada rekening. Belum ada rekening. Oh hari ini belum ada rekening. Oke. Loh, kamu nggak punya BRI? Oke, lebih mudah memang kalau ada orang yang nggak punya rekening ya. COD. Siapa lagi tadi? Si Erang? Lebih cepat datang? Masa sih? Tergantung ya. Ya sih memang ada yang lebih cepat, soalnya kan itu harus segera dibayar kan. Karena kalau barang terlalu lama di ekspedisi, asumsinya kan itu nggak dapat duit gitu kan. Karena mereka nalangin dulu. Oke, itu kalau COD. Ya memang kalau COD itu kelebihannya itu lebih praktis ya. Lebih praktis dalam artian kita nggak usah ribet harus ke bank transport dan segala macam. Cuman kira-kira kelemahannya apa? Kelemahan dari COD apa? Ada yang bisa cerita? Kalau tidak ada di rumah. Kalau lagi tidak ada di rumah terus datang. Oke, kalau kita lagi nggak standby, ya itu memang kelemahan terbesar di COD itu. Kita harus standby terus menerus, seolah-olah kita lagi di UGD gitu kan, standby terus. Nanti barang datang, biasa dikabarin kan. Ya kalau dikabarin kita lagi di dalam kota, jadi gampang pulang. Suatu ketika saya waktu itu belanja ya dengan sistem COD. Pas dikabarin barangnya sampai, itu posisi saya ada di Singkawang. Coba perasaan Anda gimana? Gitu kan? Kebetulan saya alamatkan di kampus. Terpaksa saya telepon Pak Hendri, Pak, boleh pinjam duit dulu nggak? Ya sebetulnya memalukan ya, dosen punya uang sama sampah. Pinjam duit dulu nggak Pak? Ini nanti ada kurir mau datang. Oh ya Pak, untung pas Pak Hendri ada uang. Coba kalau pas nggak ada, kan kacau. Ya kan? Kita dimasukin Facebook belanja nggak bayar. Kan?
Mending kalau cuma Facebook, masuk ke Suara Pemret atau ke Berkayang Pos, dosen Santi Buana belanja online tapi tidak mau bayar. Padahal bukan nggak mau bayar, kita aja nggak di sini. Oke, itulah kelemahan COD. Berikutnya saya mau tanya, ada nggak yang di sini pakai e-wallet? E-wallet itu misalnya apa? Dana, betul. Ada yang pakai? Ada yang pakai? Sophia pakai? Dana premium atau basic? Masih basic. Padahal sebenarnya kamu kalau mau upgrade ke premium pun nggak sulit, cuman verifikasi wajah sama KTP. Udah jadi premium gitu. Pakai aplikasi Dana. Udah pernah dipakai untuk apa aja? Untuk transfer, top up, terus bisa Transfer kemana? Transfer ke bank. bisa ya? Ada batasnya ya, berapa kali transfer gitu? Yang gratis itu 10 kali. 10 kali. Bayar. Oh, ada biaya transaksinya. Oke. Terus untuk apa lagi? Untuk pakai listrik, bisa. Pakai listrik, Terus bisa. online juga. Belanja online juga bisa. Tapi belanja online-nya hanya Lazada, nggak semua. Shopee itu nggak ada. Oke, ya. Ini ibaratnya kalau kita ke toko online ya, Lazada itu ibaratnya kalau kita jalan-jalan ke Gaya Mall. Udah pernah masuk Gaya Mall belum? Gaya Mall Pontianak? Belum ya? Oke, kalau Mega Mall Ayani udah pernah? Pernah? Berapa orang yang pernah? Mega Mall Ahmad Yani? Di sini aku pernah? Oh iya, masih belum pernah ke Mall Ahmad Yani. Beberapa kali kamu ke Pontianak nggak mampir? Cuman berjalan pas mau ke Manado. Oh iya sih, kalau Ahmad Yani Mall belum pernah. Tapi kalau di Manado udah pernah ke mall kan? Iya lah, pasti. Yang ngajak siapa? Oke. Ya, tapi sekalian sudah pernah ke ya, mungkin kalau Ahmad Yani Mall-nya belum. Tapi kalau ke mall-nya ada pernah kan? Jadi minimal ada gambaran. Nah, itulah Lazada. Lazada itu ibaratnya kayak mall gitu. Semuanya tertata rapi, tidak semua tenant bisa masuk. Artinya ada syarat-syaratnya gitu kan. Nah, kalau Tokopedia itu kayak kalian tahu Ramayana kan? Tahu ya. Nah, Tokopedia itu kayak Ramayana. Jadi lebih banyak barang dijual, tenan yang masuk lebih banyak, tapi grade-nya itu lebih, istilahnya lebih rendah, gitu ya. Itu kalau mau Ramayana itu. Nah, kalau Shopee itu kayak pasar-pasar Sunday morning gitu. Kalau minggu pagi, Car Free Day, di situ ada yang jualan lapak-lapak itu. Udah pernah main-main ke Car Free Day belum? Ya? Belum ada sih. Oh, kalau di Berkayang belum ada, jangan banyak Berkayang, enggak. Di Pontianak itu di Pontianak. Kalau kalian dari Tugu Babu Runcing itu yang masuk ke dari arah Ahmad Yani Mall ke arah Utan, masuk ke lingkungan Utan yang arah ke program Pasca Sarjana Ekonomi, ya kan? Jalan Gaya Nasional atau apa namanya saya lupa. Nah, itu kan ada pasar-pasar Sunday morning tuh. Ada yang jualan celana 15 ribuan, terus jualan makanan macam-macam. Nah, seperti itulah Shopee kira-kira. Atau kalau ada yang punya pengalaman main ke pasar kaget lebaran. Jadi kalau lebaran kan biasanya orang buka apa? Udah mulai jam-jam buka puasa itu biasanya orang buka dagangan kayak pasar Ramadan gitu ya. Tahu ya? Nah kira-kira kalau Shopee itu seperti itu. Memang kelasnya itu adalah kelas rakyat gitu ya. Makanya
ongkos kirimnya pun nggak terlalu besar. Ya, ongkos kirimnya tidak terlalu besar, harga barangnya juga ya kalau harga barang relatif ya, relatif. Tapi ongkirnya besar. Bandingkan ongkirnya Tokped sama Shopee, lebih mahal mana? Udah pernah bandingin belum? Udah pernah? Biasanya Tokopedia, ya sejak pengamatan saya, Tokopedia itu lebih mahal. Kalau di Shopee itu biasanya ongkir, contoh dari Jakarta Buka yang itu 28.000 sampai 30.000, di Tokopedia itu bisa sampai 50.000 hanya untuk ongkirnya. Ya, itu makanya kenapa Shopee itu selalu menjadi pilihan kalau kita mau belanja online. Banyak yang pilih Shopee karena itu adalah aplikasi rakyat gitu. Tapi kalau mau barang yang cinta produk lokal, pasti pakainya Tokped. Karena Tokopedia itu murni buatan atau murni dia hanya menjual dari vendor-vendor Indonesia. Oke. Nah, kalau bicara soal e-wallet tadi, memang tidak semua bisa connect. Ya. Ada yang udah pernah pakai aplikasi yang lain, e-wallet yang lain? Tadi ada Dana, terus apa lagi? OVO, ada yang udah pernah pakai OVO? Belum? Ada yang punya OVO nggak? Coba. Kalau OVO sih Pak, saya gunakan dulu pas jual di Grab. Oh, buat di Grab? Iya, betul. Memang apa namanya? Terintegrasi sama Grab ya. Tapi sampai sekarang masih pakai? Enggak. Ya. Akunnya masih ada? Udah dihapus. Soalnya enggak. Saya kan pakai cuma di Grab di sini kan. Di sini nggak ada Grab. Kasihan ya. Berkaya kasihan. Saya juga install aplikasi Gojek itu rasanya kalau nggak ke Pontianak atau ke Singkawang itu pengen dihapus itu rasanya. Karena selalu mengingatkan akan kota. Pernah suatu ketika habis pulang dari Jogja, kan kemarin ke Jogja 2 minggu, saya lupa kalau ini udah libur kaya. Jadi saya bilang malam-malam, bukan malam sih, sore, mau beli makan malam apa nih? Kan nggak masak, kan? Capek, udah beli aja. Mau beli apa? Ya pesan aja pakai itu, GoFood aja, nggak apa-apa. Udah bangun belum? Pesan apa? Ya GoFood aja lah. Pilih aja. Saya masih gitu. GoFood aja. Bangun dulu. Ini kita di mana? Oh iya ya. Ya, ini saya bukan merendahkan ya, tapi memang nyatanya seperti itu. Ya, memang sekarang semua aplikasi ya, khususnya untuk e-wallet itu lebih digemari oleh anak-anak muda ya. Bahkan dari survei saya ya, dari penelitian saya waktu itu mengatakan bahwa anak muda itu akan lebih khawatir kalau dia tidak punya saldo GoPay daripada dia nggak punya tabungan. Maksudnya di rekening dia misalnya cuma 100.000, itu dia nggak khawatir. Tapi kalau di GoPay dia, di GoPay aplikasi GoPay, di GoPay-nya itu dia cuma sisa 10.000, itu dia akan sangat khawatir. Gitu ya. Nah itu yang jadi pertanyaan saya, kok bisa ya? Nah ternyata memang dari lingkungannya, kalau dunia milenial itu lebih kenal sama GoPay dan OVO dan Link aja, Dana dan sebagainya. Kalau ada itu diisi minimal 200.000 aja, itu dia merasa aman. Ya karena memang budayanya. Ya kalau budaya era kolonial kayak Pak Junen, Pak Hadi itu kan dia lebih suka punya cash. Itu kalau zaman kolonial, apalagi zaman 14 itu lain. Itu dia suka pakai barter.
tapi pernah ada yang punya ini, ada yang pernah pakai kredit card? Pernah pakai kredit card? Bisa cerita gimana pakainya? Buat apa? Shopee pakai kredit card itu kayak pakai Shopee Pay sih Pak. Jadi tinggal nanti kan ada aplikasi, kalau saya kan pakai Mandiri, ada link, ada m-bankingnya. Terus habis itu nanti ada fitur yang buat multi-pay itu, terus di Shopee terus langsung bayar di situ. Oke, kartu kredit atau debit? Kartu kredit. Debit. Oke. Tahu bedanya debit card dan kredit card? Kalau kredit card itu kayak ada limitnya gitu. Terus habis itu kita bisa pakai, tapi habis itu nanti kita bayar lagi. Oke. Ya, kalau debit card Kalau debit kayak biasanya yang kayak mas kayak kartu ATM gitu. Terus itu saldonya kita yang bisa sendiri. ya. Jadi kalau debit card itu limit pemakaiannya itu sesuai dengan saldo tabungan kita. Ya. Sesuai dengan saldo tabungan kita. Jadi kalau kita pakai buat pembayaran, entah kita pakai DDC atau elektronik D-nya apa saya lupa, tapi C-nya itu cash gitu ya, digeser gitu, kita pakai transaksi, maka itu langsung mengurangi tanggungan kita. Tapi kalau kredit card itu enggak. Kredit card itu ada limitnya, ya, ada limitnya. Misalnya limitnya paling rendah itu 15 juta. Kalau yang punya saya BNI itu 15 juta. 15 juta. Nah, kalau saya pakai itu mengurangi limit saya. Tapi saya harus bayar di bulan depan. Jadi ibaratnya itu dana dipakai dulu, nanti dikembalikan. Gitu. Nah, yang mana sih yang lebih aman? Ya kalau lebih aman, ya tentunya aman sih aman debit card ya. Karena kalau debit card itu tabungan kita habis, ya udah itu nggak bisa dipakai. Tapi kalau kredit kita pakai terus sampai limitnya habis, gitu kan? Ditagihnya belakangan. Ini yang nggak enak. Kalau udah belakangan ditagih, ya kalau pas kita punya uang, kalau enggak, gitu kan? Nah, terus di sini ada nggak yang pernah mungkin langganan sesuatu gitu ya, tiba-tiba motong sendiri dari rekening atau dari kartunya, dari entah debit atau kredit? Pernah nggak? Belum pernah ya? Oke. Ya mungkin kalian contoh nih, misalnya subscribe apa, kalau saya kan ada langganan akademia Ibu itu kan sama Research Kit. Nah untuk fitur premium kan memang kita harus bayar ya. Nah tiba-tiba suatu ketika saya nggak mau ini lagi, udah nggak mau subscribe lagi, langsung terpotong dari kartu kredit saya 600.000 berat itu langganan 1 tahun. Saya kaget tuh, kok motong segini banyak. Ternyata oh iya belum berhenti langganan. Ternyata saya udah stop langganan, tapi sama sistemnya belum di stop. Ya udah, akhirnya saya konfirmasi ulang dan stop, gitu ya. Nah itu bahayanya kalau kita pakai sistem auto debit kayak gitu. Nah itu biasanya kepake kalau kita mau isi token listrik gitu kan, token listrik, atau kita mau bayar internet ya Indihome gitu, kita bisa pakai sistem auto debit. Auto debit itu maksudnya gini, dari rekening kita ya, itu setiap tanggal sekian ya, tergantung kesepakatan, setiap tanggal sekian itu kepotong sendiri untuk bayar entah apa itu, misalnya Indihome, kalau tempat saya untuk Indihome ya, bayar Indihome kurang lebih 400.000 setiap tanggal 20, tabungan saya langsung kepotong. Ya langsung kepotong untuk bayar Indihome. Maka saya harus pastikan saya punya saldo di sana sebesar tagihan Indihome saya. Gitu. Itu namanya auto debit. Di sini bisa dipahami nggak? Bisa ngerti ya? Ada gambarannya. Oke. Tadi soal kredit card sudah. Kredit card sudah. Terus payment system yang lain, ada yang punya pengalaman yang lain ya? Pakai PayPal udah pernah?
PayPal belum ya. Oke, karena memang itu lebih dominan kalau kita belanja di luar negeri. Maksudnya kita belanja di luar negeri bayarnya pakai dolar kan. Nah, kita konversi mata uang kita ke dolarnya itu pakai PayPal, dia bisa konversi sendiri. Ya kebetulan saya pernah gitu kan. Jadi saya untuk publikasi artikel jurnal di jurnal internasional, saya harus bayar untuk biaya yang untuk ongkosnya ya, biasa ongkos publikasi sebesar $25, gitu kan. Sedangkan uang saya ini rupiah. Gimana caranya? Nah, saya pakai PayPal. Jadi PayPal itu yang otomatis akan mengkonversi berdasarkan kurs saat itu. Dia konversi, oke, saya siap segini, waktu itu siap kurang lebih 1 jutaan. Ya karena konversi dari rupiah ke dolar kan, 1 jutaan. Dan kemudian saya transfer. Jadi dari saya kirimnya rupiah, dari mereka sampainya berdolar, gitu. Nah, celakanya sistemnya di sini ya di Sandibuana belum ada yang biasa pakai itu. Jadi ketika saya laporan penelitian, transfernya pakai apa? Pakai PayPal. Apa itu? Di sini nggak terima Pak, terimanya BNI atau BRI? Lagu dulu kan? Mana bisa transfer dolar pakai BNI yang ngawur? Di sana terimanya PayPal atau Visa atau Mastercard. Ya saya nggak mau, pakainya PayPal aja. Ini nggak bisa Pak, tidak diakui Pak. Gimana sih tidak diakui? Akhirnya ribut saya sama bagian keuangan. Ya nyata-nyata itu sudah secara internasional sudah sah, gitu kan, transaksi itu sudah sah, buktinya ada. Tapi nggak di ini kan, nggak diakui di daerah lokal gitu kan. Ini sih karena belum tahu ya. Ya udahlah, akhirnya saya jelaskan ya. Ini sama kayak kalau kita pakai e-banking. Pelan-pelan tuh, malah saya kasih kuliah 3 SKS. Jadi bayangin Bu Linda dan Bu Hilde, waktu berdua Bu Linda sama Bu Hilde, saya kuliah 3 SKS soal electronic payment system. Sama kayak kalian pun belum nyampe 3 SKS ya. Gitu, soal PayPal dan sebagainya. Oh gitu, bisa nggak Pak? Bisa cari aja di Google. Oh iya sah juga ya, oke, akhirnya bisa dipakai. Itulah kalau belum ada pengalaman memang susah ya mau ngapa-ngapain. Oke. Ya kalau untuk electronic payment system sih kira-kira begitu ya. Nah saya malah pengen tadi ajak kalian yang lebih banyak cerita pengalaman kalian soal bagaimana transaksi elektronik. Ada yang punya mobile banking, bank apapun? Ada ya? Berapa orang? 1, 2, 3. Rata-rata pakainya apa? Mandiri BRI. Oke. Mandiri BRI. Bisa saya minta tolong si siapa ya? Manji cerita pakai Brimo itu gimana? Pengalaman pakai Brimo. Kalau pengalaman pakai Brimo memang nyaman Pak. Jadi bukan hanya soal apa untuk kita nyimpan uang di situ kan uang pribadi kan, tapi untuk transaksi kayak tadi yang dijelaskan kayak belanja online itu bisa. Lalu lebih nyaman juga sih Pak. Ya lebih nyamannya gimana? User friendly kah atau tampilannya menarik? Jadi yang saya lihat sih di dalam Brimo itu kan ada beberapa tampilan itu ya. Sudah dipisahkan bagian-bagian tertentu. Kalau misalkan untuk belanja online kita pakai bagian yang mana, kalau kita beli pulsa atau untuk listrik kita pakai bagian yang mana. Salah satunya di situ itu kan ada Briva namanya. Untuk Briva itu bisa kita gunakan kalau belanja online ke Shopee di situ. Lalu sangat mudah sih Pak, karena kalau kita mau bayar online tinggal kita salin rekeningnya, lalu kita masukkan ke Briva. Nah di situ sudah ditampilkan dan sudah dijelaskan misalkan kita belanja barang apa dan di situ sudah ada keterangan harganya berapa, jadi kita tidak bingung Pak. Oke.
mudah digunakan lah. Mudah soal. Mudah ya. Oke. Yang lain mungkin dari ada pengalaman yang lain, BNI atau BCA atau Mandiri. Ada yang pakai Mandiri? Oke. Boleh cerita kalau Mandiri itu gimana? Kalau Mandiri sih sama sih seperti Manji gitu. Terus ada fitur-fiturnya juga udah tersendiri. Ada yang payment itu yang kayak buat semua yang online gitu, buat bayar Shopee, Lazada, Tokopedia kayak gitu Pak. Terus mau top up Shopee juga bisa. Terus buat beli kuota, beli pulsa, beli listrik kayak gitu sih Pak. Oke. Ya kebetulan saya nggak pakai Mandiri, jadi nggak itu aplikasinya apakah user friendly juga ya? Itu dia pakai ini nggak pakai SMS ya? Nggak. Kayak nggak ada sih, tapi mungkin bisa dibuat Pak. Oh, oke. Ya berarti rata-rata hampir sama ya untuk mobile banking ya. Mobile banking ya sekarang pun kita sudah dipersatukan oleh satu barcode yang namanya QRIS. Jadi semua aplikasi dompet digital ataupun keuangan atau mobile banking itu bisa diakses pakai QRIS, ya kan? Jadi bayar tinggal scan, gitu kan? Kita mau transaksi sama orang juga lebih gampang, transfer orang, transfer duit sama orang, gitu ya. Misalnya saya mau transfer ke kita misalnya, transfer berapa? 10.000 gitu. Kan kalau di bank biasa kan nggak mungkin ya. Transfer pasti minimal 50.000 kan. Itu pun kena biaya admin. Kalau kita tinggal transfer aja pakai scan barcode, dia oke, confirm, saya confirm, udah bisa tertukar. Ya intinya memang lebih mudah ya, lebih mudah dan lebih enak kalau kita pakai transaksi elektronik. Ya. Nah, cuman masalah berikutnya adalah kalau kalian pakai transaksi elektronik, kira-kira ada ancamannya? Apa? Samuel, silahkan cerita. Ada nggak ancaman kalau kita pakai transaksi online? Ada sih Pak. Yang pertama itu salah pengiriman, biasanya nomor rekening yang kita tuju itu kadang salah, tapi itu kadang uangnya nggak connecting kemudian kita kadang salah. Oke, ancaman salah kirim, ya kan? Nah, hasil kita beramal sama orang lain, ya kan? Ada lagi nggak? Ada ancaman lain? Ya memang itu ancaman ya, benar ya. Kalau kita cuma 50.000 sih, oke lah kita anggap itu sebagai persembahan bulanan gitu kan. Tapi kalau transfer sampai 3 juta salah kirim gitu kan bahaya. Ada lagi ancaman yang lain? Pencurian data gimana ya? Oke, pencurian data, ya itulah yang sekarang sedang marak terjadi. Bukan hanya ketika HP ditinggal, tapi ada orang yang bisa membobol sampai database-nya entah bank, entah apa ya, entah aplikasi yang menyimpan data kita. Dan data itu seolah-olah ditarik. Jadi gini, pernah saya ketika itu ditelepon sama debt collector, gitu kan? Saya ditelepon sama debt collector, dia nagih uang. Saya nggak pernah pinjam, bukan bapak yang pinjam, tapi teman bapak. Adalah namanya nggak usah saya sebutkan. Dia nggak tahu kenapa kok teleponnya ke saya, teleponlah sama orang ini. Nggak bisa, pokoknya kalau sampai dia nggak bayar, nanti bapak yang kami datangin aja, saya nggak takut. Orang saya nggak pernah tahu, malah saya laporin polisi kok datangin orang sembarangan, macam-macam orang kayak gini. Akhirnya dia mundur, takut kan? Dikira kita orang sembarangan gitu kan. Tapi itu yang saya heran adalah
kok dia bisa tahu nomor saya? Kok dia bisa tahu nomor saya? Gitu loh, ya kan? Maka memang dari segi keamanan ini agak aneh, aneh. Akhirnya saya temui orangnya, kan biasa ya, karena saya juga pernah yang ajukan kredit kan. Kita ada masukan form untuk menulis siapa sih penjamin kita, gitu kan? Memang ada, dan saya tahu proses bagaimana mengajukan kredit. Saya tanya sama dia, kamu jadikan aku jadi penjamin apa? Enggak. Oh ini, kamu pinjam lewat mana? Lewat ini, lewat pinjaman online, lewat pinjol. Wah ini, saya pikir karena dia lewat pinjaman online, maka si vendor pinjol itu tadi dia bisa masuk ke database kontaknya si teman saya ini tadi, dan dilihat kira-kira siapa, gitu kan, teman-teman terdekatnya. Biasanya yang dihubungi adalah algoritmanya aplikasi itu ketika berapa teratas, gitu, misalnya 10 teratas yang paling sering kontak. Nah itulah yang dia hubungi, gitu. Wah lo aneh-aneh lo, apa yang pinjam-pinjam online? Iya bisa ini, gimana waktu itu lagi perlu, mau pinjam berapa? Pinjamnya cuma 5 juta. Nah sekarang harus bayar berapa? Harus bayar 25. Loh, kok bisa? Sistemnya gimana? Iya ini ada bunganya, ternyata bunganya itu hitungannya bukan per bulan, tapi per hari. Jadi 1 hari telat bayar, itu bunganya udah berapa ya? Udah 5% atau 7%, tinggi bunganya. Itu per hari. Jadi misalnya saya per hari itu ngangsur 10.000 gitu kan. Hari ini saya lupa, anggaplah misalnya bunganya 10%, berarti saya hari kedua itu harus membayar 21.000, 22.000 karena telat hari ini sama besok, kan gitu. 10.000 tambah 20% berarti 2.000 kan. 12 itu tambah angsuran kemarin 10, angsuran hari berikutnya 10.000, jadi saya harus bayar 22.000. Bayangkan kalau telatnya itu sampai 1 bulan, itu baru pinjaman 10.000, angsuran 10.000. Kalau dia pinjamnya sampai 5 juta, angsuran per harinya berapa? Apakah cuma 10.000? Tentunya bukan. Nah itu yang harus hati-hati. Ya, data pribadi kita bisa diretas sama mereka. Kenapa ya? Karena mau nggak mau kan kita pasti ninggalkan email kan. Nah biasa kita karena saking canggihnya kita backup juga kontak kita di email. Gitu. Maka dengan mudah orang akan retas itu semua. Diretas itu di hack. Ya, bahasa kerennya. Gitu. Mungkin Nabi pernah hack orang? Kalau hack hati orang pernah? Pak, Ya, saya juga ada pengalaman dari teman saya yang punya online kan. Kalau Bapak kan tadi itu yang telepon nomor-nomornya, ini juga sampai di akun media sosial Pak. Jadi yang nomornya kan itu dikonekin sama IG sama Facebook kan. Jadi ketahuan siapa semua yang dia follow. Terus hampir semua yang dia follow itu kenalan-kenalannya di postingannya itu dikasih komen-komen gitu. Oh. Bayar utang kayak gitu. Jadi kayak hampir semua kenalannya tahu kalau dia itu pinjam uang. Nah, itu dia. Ya, itu memang bahayanya gitu. Bahkan baru-baru ini IG saya, Instagram saya itu ternyata di-hack orang, gitu kan. Maka siapa yang follow saya, yang pakai akun Pramatatya itu, tolong di-reportkan sama di-unfollow karena itu isi postingannya sudah berbeda. Bedanya apa? Satu, dari foto profilnya. Sejak kapan foto profil saya jadi orang Korea? Bayangin saya seperti ini, tiba-tiba di foto itu jadi putih,
masih modelnya kayak Pak Kus persis. Kayak Pak Kus, cuman dia rambutnya lebih kayak anak ayam gitu kan. Rambutnya yang gini-gini. Ini dari mana? Postingannya juga nggak karu-karuan. Posting di meja gitu kan. Dia posting meja makan, di tengah-tengahnya ada 2 anggur merah. Tapi anggur merah yang versi mahal gitu kan. Ini kapan-kapan aku minum beginian. Kan nggak level gitu kalau anggur merah kan. Kalau tequila atau black label atau JD gitu, iya level saya. Level yang beginian kan nggak level ya. Cuman sababa itu apaan gitu kan. Sababa itu cuman air putih, kalau sirup itu mah gitu kan. Di situ dia kasih apa? Postingan foto meja makan, ada anggur gitu kan, anggur sama Smirnoff, terus Mix Max ya. Itu mas sirup buat saya, kalau saya minum ya saya nggak minum itu gitu kan. Ya, pasti minum yang lebih gitu kan. Orang cap tikus saja saya minum. Iya saya dulu dijebak orang, dijebak teman saya. Apa ini? Jadi dia bawa cap tikus tapi pakai botol apa saya lupa, entah botol JD atau botol Red Label saya lupa. Nah, saya terus minum. Tak dulu kok pusingnya beda, kok rasanya beda. Ini apaan? Udah minum aja. Tapi ya karena enak minum lagi. Lama-lama biasanya saya kalau minum ini kuat, tapi kok ini rasanya beda nih. Udah baru dua sloki udah kelingan gitu kan. Kita dulu dulu habis pulang dari mana? Habis pulang kampung ya? Iya. Nah ini pasti lu isi cap tikus kan? Betul, lu tahu. Udah pernah ngerasain? Pernah sedikit ya Pak, tapi itu salah minum juga. Salah minum juga. Maksudnya bapak saya kan minum dengan Pak, terus habis itu saya minum, terus nggak enak rasanya. Dibuang, yakin dibuang. Kenapa gitu? Ya itu kayak kebakar gitu kan rasanya kan. Panas. Panas, gitu. Itu pertama. Yang kedua, saya waktu itu ditipu orang, bukan ditipu sebenarnya, karena saya nggak tahu. Kan waktu saya waktu itu ada project di Medan sebelum saya jadi dosen di daerah dekat Danau Toba, itu kampungnya Pak Jonas itu. Saya disuguhin orang, gitu ya, disuguhin bertamu ke rumah orang, disuguhin air putih. Saya mikir ini orang kayaknya orang termadang, tapi kok nyuguhin tamu air putih, kurang ajar gitu. Air putih di gelas. Gelasnya kecil lagi kan, kayak gelas bling-bling gitu. Kayak gelas-gelas warteg gitu. Nah, silakan diminum, silakan. Nah, minum langsung kan. Saya kira air putih. Baru nyampe sini saya sadar, kok baunya beda. Baunya kok beda? Langsung saya minum kan. Glek beberapa lama langsung. Sampai habis kurang lebih 3/4 gelas, jadi sisa 1/4. Lama-lama ngobrol, fokus mata saya berbeda. Pas orangnya entah ke kamar mandi atau kemana, pokoknya pergi gitu. Saya tanya teman saya, ini tadi air putih apaan? Bos, itu arak bos. Kencang kali kau minum. Wah, mulai dari situ saya udah gak bisa percaya sama orang Medan kalau pas lagi main ke rumah disuguhin air putih. Ntar dulu saya minum dikit dulu, aman. Minum lagi kalau air putih. Kalau enggak, ya minimal udah jaga-jaga lah gitu. Gak tahu. Akhirnya saya pulang dibopong, ya kan? Saya pulang dibopong sama orang, sama teman saya. Ntar dulu, gandeng saya dulu ya, gandeng saya dulu. Di mobil baru dia cerita,
bos nggak minum sampai habis. Coba kalau sampai habis itu minum, ditambahin sama orang itu harus diminum lagi. Karena kan budayanya begitu. Jadi ada tamu dikasih arak, diminum. Kalau dia habis, pasti otomatis tuan rumah akan nambahin lagi dan itu harus diminum. Kalau enggak, itu penghinaan buat tuan rumah. Untung saya nggak minum sampai habis, masih ada seperempat. Oh ya udahlah, saya udah tahu jadi. Nah itu 2 kali saya mabuk di TikTok gitu kan. Nah itu tadi cerita Indi ke hack itu tadi ya. Jadi kalau cuma minum bangsanya satu itu bukan minum, itu sirup gitu ya. Buat saya karena saya udah teracuni dengan 2 minuman itu. Waktu di Ambon juga. Waktu di Ambon enggak, ini bukan aku. Waktu di Ambon waktu Pesparawi kan, itu juga kami setelah selesai waktu perlombaan, setelah selesai waktunya lomba, kami sama kan ada masing-masing kontingen ada LO-nya ya namanya liaison official. Itu diajak jalan-jalan. Nah kebetulan kami yang gerombolan nakal ini diajak ke rumahnya. Kami minum ada satu minuman tradisional orang Ambon ya. Kalau di Manado itu cap tikus, kalau di Ambon itu namanya sopi. Bukan Sophia ya, beda. Kalau Sophia orang baik, kalau Sopi ini memabukkan gitu. Sopi ya akhirnya ya kami minum. Tapi karena saya udah tahu bahwa itu adalah minuman yang beralkohol, saya minumnya dikit-dikit. Dan kebetulan LO-nya juga orang baik, jadi ngomong dulu, ini Sopi jangan minum kencang-kencang ya, jangan minum kencang-kencang ya. Kalau orang kan logatnya gitu. Oke, ya. Ya itulah ya cerita kenakalan sedikit ya. Jadi kalau suster cerita mahasiswa itu ada beberapa mereka minum minuman beralkohol, saya sih ketawa. Masa mahasiswa manajemen ada yang bawa bir? Kalau bir saya marahin Ustaz. Kenapa? Kalau bir dimarahin? Iya, siapa orang? Ini sebut nama. Ya saya marah. Mau dimarahin apa? Kenapa cuma bawa bir gitu? Yang lain banyak. Kenapa cuma bir? Itu kan kelas rendahan banget. Manajemen yang paling tequila lah. Jadi tiba-tiba Manci datang bawa tequila, bawa vokal, gitu. Saya marah kalau undang. Oke. Ya, itu tadi ya bicara soal keamanan data. Ya. Jadi akun IG saya barusan juga di-hack orang. Sama seperti Jessica bilang, dimasukin ke semua media sosial, tapi untung nggak di-hack ya. Itu cuman diberi istilahnya diberi jejak digital pesan gitu aja kan. Ya, memang itulah ancaman kalau kita melakukan transaksi elektronik ya. Khususnya kalau pakai electronic payment system. Makanya berhati-hati kalau kita mau bagikan data termasuk nomor kartu. Terus kan ada kalau di kartu debit gitu kan, misalnya kita pakai Shopee mau bayar pakai debit atau kredit, dia kan pasti minta nomor CCV kan. Artinya nomor yang ada di belakang kartu itu yang 3 nomor di belakang kartu. Nah itu juga hati-hati, pastikan privasi kita terjaga gitu ya. Itu. Kemudian ya dalam bertransaksi elektronik juga jangan sembarangan. Ya pastikan juga tokonya ya atau seller ya itu betul-betul trusted atau betul-betul terpercaya. Maka kalau biasanya dilakukan belanja online, pastikan lewat toko yang betul-betul sudah baik lah, kayak Tokopedia
Shopee, Lazada dan sebagainya. Karena tadi mungkin pernah saya jelaskan. Jadi sistemnya mereka itu kita transfer. Ya memang kita transfer ya lewat Diva atau lewat apa. Tapi itu mereka simpan dulu, disimpan dulu oleh Tokopedia. Nah, ketika barang sampai kita konfirmasi, baru uang itu disampaikan ke sellernya. Jadi nggak langsung seketika kita bayar uang itu ke seller, enggak. Ya, asal belanjanya lewat web mall ya, pasti seperti itu. Itu makanya aman. Sekalipun kalau kita misalnya beli atau buka tokonya, kita buka produk, kalau misalnya toko itu tidak aktif lebih dari sebulan, pasti diberi peringatan. Benar nggak? Kalau lewat Tokopedia kan, toko ini tidak aktif lebih dari 30 hari, disarankan ke toko yang lain. Ya, maka itu. Ya, makanya waktu itu waktu UTS kan saya beri pertanyaan kan, ceritakan pengalaman Anda tentang e-marketing mix. Gitu kan? Ada? Udah dijawab kan? Ada. Ya, ditunggu aja nilainya nanti ya. Karena ini pertemuan kita pertama setelah Paskah ya. Oh, pertemuan offline ya. Enak ya. Oke. Loh, minggu lalu oh iya. Minggu lalu saya sosialisasi MPKM ya. Iya, sekalian ya. Jadi gini, untuk yang electronic payment system ada pertanyaan nggak? Atau ada yang mau sharing lagi? Silakan. Nggak apa-apa, memang ini tempat kita. Ya. Ada pertanyaan? Pak, Ya, saya mau Pak. bertanya. Itu kan saya kan ada menggunakan aplikasi online X gitu ya, Pak ya? Aplikasi apa? Online X, Online X, XA. kayak ini Pak. Saya kok baru dengar ya? Ini Pak, yang bisa aplikasi X. Oh iya iya. Nah, oke terus. Terus di situ tuh kan Pak, saya lihat di dalam aplikasi itu kan dia tuh hampir kayak Dana gitu. Dia tuh bisa transfer ke Shopee atau Lazada gitu, dan juga bisa transfer ke bank. Bisa isi pulsa, bisa isi kartu listrik, dan juga bisa bayar PDAM gitu. Pertanyaan saya tuh itu tuh sama nggak dengan itu mobile banking gitu Pak? Oke, kalau gini ya, kalau mobile banking itu berarti adalah aplikasi yang dikeluarkan oleh bank, ya. Adanya official application, aplikasi official dari bank, ya itu sebagai pendukung layanan dari bank. Itu namanya mobile banking yang dikhususkan untuk penggunaan secara mobile atau lewat HP biasanya. Itu. Nah, kalau untuk aplikasi yang ini saya belum tahu, karena jujur saya baru tahu ini. Ya, ada aplikasi itu. Cuman gini, berhati-hatilah dalam memilih aplikasi. Ya, karena gini, kadang-kala aplikasi itu, ya sekarang kan orang bikin aplikasi banyak ya. Orang yang bisa bikin aplikasi banyak. Khawatirnya adalah itu digunakan untuk pencurian data. Ya, tapi selama kalau misalnya dipakai aman itu ya nggak masalah. Ya. Tapi bisa jadi itu seperti clickbait, tahu clickbait kan? Clickbait tahu kan? Nah, biasa jadi aplikasi itu seperti clickbait itu. Kita pakai, kita install mungkin 1-2 bulan bisa dengan baik. Tapi habis itu error dan sebagainya. Karena memang tujuannya dibuat untuk mencuri data kita. Maka pastikan aplikasi yang kalian pakai itu trusted. Gitu. At least kalian tahu siapa yang mengeluarkan aplikasi itu atau pihak mana yang mengeluarkan aplikasi itu. Gitu. Kayak saya misalnya, saya pakai aplikasi itu banyak sih ya. Tapi ada satu yang unusual, nggak biasa. Itu saya pakai Astra Pay. Astra Pay itu
aplikasi dompet digital yang dikeluarkan oleh Astra dan mitranya kayak FIF, terus ACC, Astra Credit Company, itu ya mengeluarkan itu ya. Nah, memang itu kurang akrab kalau di telinga orang, tapi kita lihat siapa yang buat, kita lihat siapa di belakang itu, maka kita bisa percaya. Ya, jadi caranya itu, kalau kita belum akrab dengan aplikasinya, kita lihat siapa yang mengeluarkan aplikasi itu. Gitu. Jadi beda ya dengan m-banking ya. Kalau m-banking itu official dari banknya dan pasti masih membawa nomor banknya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Mas Cik. Pertanyaannya gini Pak, ketika kita melakukan pembayaran online sama COD, apakah pelayanan dari toko elektronik itu berbeda atau sama? Apakah pelayanan dari toko berbeda? Atau sama? Sejauh pengalaman saya sih enggak, karena itu kan hanya sistem pembayaran ya, hanya bagaimana kita membayar itu aja. Jadi kalau pakai COD itu kemudian lebih cepat sampai, tadi tergantung barangnya, dan yang kedua tergantung lokasi tokonya. Kalau dari Pontianak ke Bengkayang lebih cepat sampai, itu wajar, karena kan cuma berapa kilometer. Tapi biasanya kalau dari Jakarta atau dari mana lah, pokoknya di luar Kalimantan, itu akan lebih lama. Ya itu wajar, karena memang jalur ekspedisi kan. Itu kalau soal pelayanan saya rasa sih enggak. Tapi mungkin ada yang punya pengalaman lain kalau COD itu harus dibandingkan dengan belanja produk yang sama ya, atau di toko yang sama gitu. Misalnya saya beli baju nih di tokonya Awi misalnya, ya saya harus pesan 2 kali, satu saya bayar online, yang satu COD. Nah itu saya bandingkan. Tapi kan buat apa pesan 2 kan? Gitu. Harus begitu. Tapi ya memang belum pernah dilakukan sih. Tapi sejauh pengalaman saya sih nggak ada. Nah, atau mungkin ada yang punya pengalaman yang lain? Nah, gimana? Kalau saya itu Pak pernah pesan barang gitu kan, di toko yang sama tapi barang yang berbeda gitu. Nah saya tuh pilihnya yang satu tuh saya transfer, terus yang satunya saya pilih COD. Jadi pas ketika barangnya tuh sama-sama datang, yang sudah saya bayar nih barang itu tetap ada di lokasi kurirnya itu. Tapi yang saya pilih COD itu kan saya waktu itu kan lagi ke gunung gitu kan, jadi nggak ada di rumah. Sedangkan yang COD ini langsung dikembalikan ke tokonya sana, dan yang sudah saya bayar itu masih ada di tempat gitu. Jadi perbedaannya itu ketika kita pilih yang COD, barang akan cepat dikembalikan ke toko. Tetapi jika kita tidak COD, barang tetap ada di tempat kurir gitu Pak. Oh gitu, berarti waktu diantar kan biasanya kurirnya kan kasih Ya udah ada konfirmasi kan? Ya Pak. Oh berarti waktu itu dikonfirmasi nggak, dibalas nggak? Dikonfirmasi, saya bilang bisa simpan dulu nggak, seminggu kemudian saya ambil langsung ke Ninja Express tuh. Tapi nggak udah ada kesepakatan di situ kan, tapi langsung dikembalikan gitu Pak. Dikembalikan ke tokonya? Iya. Oh oke. Oh berarti ada gitu ya, berarti tergantung ininya, tergantung kurirnya ya. Lalu saya pernah buat COD pakai JNT waktu itu. Saya ya itu tadi posisi kayak yang saya bilang di awal, barang datang tapi posisi saya lagi di Pontianak. Tapi sama JNT waktu itu di keep, artinya dia simpan, saya sampai, saya ambil ke JNT-nya, masih dibayar, oke selesai. Oh berarti tergantung ininya ya. Karena biasanya kalau memang COD itu berarti sekarang seperti dikhususkan ya. Kalau COD itu pakainya Ninja Express gitu ya. Iya Pak. Saya beberapa waktu terakhir juga saya
coba COD lagi, selalu dapatnya kurirnya Ninja Express. Oh, gitu ternyata. Gitu ya, kalau telat bayar gitu ya. Ya Pak, padahal udah ada kesepakatan sampai saya screenshot semua chat itu kan. Kita kan udah ada kesepakatan, ini buktinya saya bilang kayak gitu. Tapi mereka tetap nggak bisa Kak, karena ini udah lewat dari 3 hari katanya. Kalau lewat dari 3 hari memang kami kembalikan katanya. Oh, oke. Berarti itu kaitannya dengan SOP, ya kan? Dalam 3 hari nggak diambil maka barang itu dikembalikan. Oh, gitu. Ya, saya malah baru tahu ini. Jadi kalau 3 hari nggak diambil barang dikembalikan gitu ya. Ya Pak. Oke. Ya, jadi gitu ya. Ternyata ada pengalaman gitu. 3 hari berarti waktunya. Ya, saya malah baru tahu. Palingan saya juga belajar dari kalian yang generasi, walaupun kita seangkatan ya, sama-sama generasi milenial kan. Dulu kalian lahir tahun berapa? 2000 kan? 2000, saya 89 Desember 90, cuma beda berapa tahun? 89 nya Desember, masih muda. Bedanya 90, 2000, ya 10 tahun ya. Cuma 10 tahun. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Terima kasih sharingnya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, saya mau menjelaskan sedikit ya tentang program PMBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama, gini. Jadi dalam PMBKM ini kita ada kesempatan ya, mahasiswa itu diberi kebebasan. Ya, namanya merdeka belajar. Kalian belajar itu bisa merdeka. Maksudnya apa? Merdeka dalam menentukan apa yang mau kalian pelajari. Jadi ada kuliah lintas prodi, lintas institusi, dan program-program yang lain kayak magang gitu ya. Magang, kerja sosial bukan kerja sosial ya, tapi proyek sosial ya. Terus sama KKN tematik. Nah, salah satunya itu yang tadi yang mau diikuti oleh Sofia dan kawan-kawan tadi ya, tentang magang di instansi lain gitu kan. Nah, ketika sudah magang itu kalian berhak di level tertentu atau di semester tertentu ya, itu kalian berhak untuk magang selama 2 semester, artinya selama 1 tahun. Supaya apa? Supaya kalau 1 tahun itu kan asumsinya pengalaman itu cukup. Nah, selama proses magang itu ada SKS yang akan diakui. Ya, jadi kalian nggak usah ikut kuliah tapi ikut magang. Magang itu tadi itu ada SKS yang disetarakan. SKS kuliah yang disetarakan itu maksimal 20 SKS maksimal ya. Misalnya nih, Sofia magang di kantor pajak di KP2KP. Dia di sana belajar soal perpajakan, belajar soal how to handle customer tadi itu ya, bagaimana menghadapi customer, terus berbicara di depan publik. Nah, jadi paling enggak ada 3 mata kuliah yang sudah diakui. Itu mata kuliah manajemen keuangan, manajemen apa istilahnya, perilaku konsumen, sama apalagi tadi seperti public speaking, contoh misalnya ya. Jadi misalnya keuangan itu ada 3 SKS, perilaku konsumen ada 2 SKS atau 3 SKS juga, 3 SKS itu 9 SKS sudah diakui, nggak usah ikut kuliah. Nah, cuma masalahnya adalah
ketika kalian berhak lebih dari 20 SKS, gitu kan? Apakah yang lebihnya mau diambil atau kalian hanya ambil 20 SKS? Itu adalah hak kalian. Kalau misalnya kalian mau ambil lebih, misalnya kan ada yang satu semester itu dapat 24 SKS contohnya, yang 20 SKS diakui waktu magang atau kerja sosial dan sebagainya, pertukaran pelajar. Nah, yang 4 ini mau bagaimana? Mau diambil boleh, kalau enggak mau dikelaskan juga nggak apa-apa. Dalam artian ketika kalian sudah magang kerja gitu kan, kalau mau ambil yang 4 SKS sisanya, berarti kalian harus ya magang iya, kuliah juga iya, harus bagi waktu gitu. Nah, terus bagaimana dengan kalian yang angkatan 2019? Ini wacananya begini. Jadi rencana saya, kalian nanti kalau misalnya mau ikut magang seperti itu boleh, ya. Tapi apakah poinnya masuk ke SKS? Tidak. Jadi tetap kalian magang dan nanti ada kuliah. Kalian bisa ikut kuliah secara hybrid online, gitu ya. Kalian bisa ikut kuliah secara online. Nah, perihal magangnya gimana? Itu nanti akan dikeluarkan seperti ICP itu ya, ada namanya sertifikat pendamping SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Ya, jadi mengatakan bahwa misalnya tadi Sofia sudah melakukan magang di KP2KP, misalnya KP2KP Singkawang, jadi kan, nah itu dapat poin, misalnya ada nilai keterampilan, kemampuan, kecakapan personal, moralitas dan sebagainya. Nah, itu ada di surat keterangan pendamping ijazah, yang itu akan melengkapi ijazah kalian sebagai bentuk atau sebagai bukti bahwa kalian punya soft skill atau punya additional skill tambahan selain dari akademik. Itu ya paling gampangnya itu. Yang untuk masalah program-program yang lain itu nanti kita masih kita bicarakan ya, masih kami bicarakan di kalangan para kudus di rektorat dan para penjahat di bawah ini. Enggak ya, ini bercanda loh ya, jangan nanti dilaporin Pak Katya kalau di kelas itu katanya para kudus rektorat. Enggak ya, ini bercanda. Dan sedang dibicarakan oleh kami tentang sistem yang tepat yang kira-kira cocok bagi kita. Kalau kemarin sesuatu itu Kok saya mau tanya? Waktu tadi bilang kan misalnya nih kalau misalnya program magang itu bisa hybrid kan Pak ya? Berarti bisa dijadwalin? itu ini tergantung dari kebijakan kampus ya. Nah, itu formulasi kebijakan ini yang sedang kami susun. Apakah nanti ketika kalau misalnya dia kuliah itu bisa offline atau online? Ya kalau situasi 2019 ya berarti kan online ya. Tapi kan Pak katanya masih ada wacana yang mereka tuh masuk ke dalam kampus. Maksudnya? Seperti biasa. Ada wacana kita tuh akan kuliah seperti biasa gitu. Ada beberapa yang di luar bisa masuk ke dalam. Ya, tapi kan itu tidak dalam waktu dekat. Ya kan, kita masih penyesuaian situasi itu kan. Maksud saya gini, ketika kalian memang punya cita-cita itu, ya cobalah. Seorang manajemen sejati itu pasti dia akan mencoba mencari celah atau mencoba menjawab tantangan apa yang bisa dia hadapi. Ya tadi itu saya katakan challenge yourself tadi. Nggak apa-apa, coba aja dulu. Masalah itu nanti seperti apa, ke belakangnya seperti apa, itu nanti bisa kita bicarakan. Gitu lah, prinsipnya gitu.
konsekuensinya bagaimana, yang jelas sudah tahu bahwa kalau saya ikut magang misalnya, berarti kalau misalnya di luar Kementerian berarti konsekuensinya saya harus meninggalkan Kementerian. Nah, masalah kuliah nanti seperti apa? Itu nanti kita bicarakan. Ya. Prinsipnya adalah tidak ada sesuatu yang tidak bisa dibicarakan. Malah kalau orang manajemen yang benar, ya, orang manajemen yang benar, seorang pemasar yang benar, itu klien bilang apa, kita oke dulu. Oh, bisa. Pusingnya belakangan. Benar, memang gitu. Ya, karena saya 2009 sampai 18, sekitar 8 tahun, 9 tahun saya di event organizer gitu. Pegang klien pasti begitu. Mas, bisa nggak kalau misalnya disesuaikan seperti ini? Oh, nanti kita lihat, ya, nanti kita usahakan. At least kalau memang kita nggak terlalu yakin itu bisa dilakukan, kita jawab ke klien, ya kita usahakan. Gitu loh. Jadi gitu ya. Prinsipnya adalah coba aja, ya, coba aja nggak apa-apa. Kalau masalah lain bisa kita bicarakan. Ya karena kita juga perlu, ya kami dari Prodi juga perlu uji coba seperti itu. Karena nanti kedepannya kalau angkatan 2020 tiba-tiba ambil magang 1 semester, apakah itu tadi mau 20 SKS dihilangkan? Kan nggak mungkin, gitu kan? Pasti ada kompetensi tertentu, mata kuliah tertentu yang tetap harus mereka ambil, gitu loh. Nah, uji cobanya kalau dirimu lolos, dan dirimu jadi kelinci percobaan. Tapi nggak apa-apa, yang maksudnya positif ya. Ini dari kita juga, kamu juga ada pengalaman baru, dari kami juga ada pengalaman baru, itu positif. Oke, kita cukupkan dulu kuliah kita sampai sini ya. Terima kasih atas perhatiannya.